Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Apa kabar hari ini? Saya berharap Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Padre Pio, seorang imam. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Raja Herodes merasa cemas dengan kehadiran Yesus di wilayah kekuasaannya. Ia merasa tersaingi. Itulah sebabnya ia sangat ingin bertemu dengan Yesus, bukan pertama-tama untuk mengaguminya, tetapi untuk membinasakannya. Kadang dalam kehidupan orang saling menjatuhkan satu sama lain. Kadang orang berpikir bahwa dia jauh lebih tinggi daripada orang lain, jauh lebih penting daripada orang lain, sehingga tidak boleh ada orang lain yang mengganggu kekuasaannya di tempat itu. Ini yang dilakukan oleh Herodes. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita berjuang untuk berbagi hidup dengan orang lain. Ketika kita berjuang berbagi talenta yang kita miliki, bukan merasa disaingi oleh orang lain. Kelebihan yang Anda miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kelebihan orang lain mungkin tidak Anda miliki dalam kehidupan Anda masing-masing. Maka kehadiran kita maupun sesama yang ada di sekitar kita justru untuk memperkaya satu sama lain, agar kita bersama-sama menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Kadang kita juga merasa tersaingi akan kehadiran orang lain, akan kehebatan orang lain. Mari kita belajar dari pribadi Yesus. Kehadiran Yesus bukan pertama-tama untuk memegahkan dirinya, bukan pertama-tama melihat bahwa dia jauh lebih hebat daripada orang lain. Tidak. Orang akan menilai kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Maka lakukanlah hal yang kecil dengan cinta yang besar. Maka banyak orang akan datang kepadamu. Banyak orang akan mengagumi engkau. Bukan karena otakmu yang pandai saja, tetapi karena perbuatanmu yang nyata dari hal yang paling kecil yang bisa engkau lakukan demi keselamatan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setiap orang beriman dipanggil oleh Allah untuk senantiasa mencari dan tinggal bersama dengan Tuhan, bukan harta, kekayaan, atau jabatan. Santo Padre Pio yang kita peringati pada hari ini diberkati oleh Tuhan dengan karunia-karunia-Nya, namun ia tetap merasa diri tidak berguna. Dia hanya ingin menjadi seorang biarawan miskin yang selalu berdoa.
Ambisi kekuasaan hanya akan mendatangkan kejahatan, sedangkan mencari Tuhan menghasilkan damai sejahtera. Mari kita berjuang untuk merendahkan diri kita. Kalau kita pintar, masih ada orang yang jauh lebih pintar dari kita. Maka kita merendahkan diri kita. Kita melakukan tugas kepercayaan kita yang dipercayakan kepada kita dengan setia. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Padre Pio dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan merasa orang lain sebagai saingan dalam kehidupan kita. Bukan menjatuhkan orang lain karena takut posisi kita diambil alih oleh orang lain. Tapi kita bersyukur bahwa kita bisa saling melengkapi satu sama lain agar kekurangan-kekurangan kita bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang yang bisa berbagi berkat dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kembali Tuhan atas rahmat kehidupan, atas setiap mujizat yang boleh terjadi dalam hidup kami masing-masing. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Bila dalam kehidupan kami kurang mengasihi satu sama lain, tapi berjuang untuk menjatuhkan satu sama lain. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.